menjelaskan soal remedial esai nomor 1. Jadi taruh intensitas bunyi yang dihasilkan pada jarak 5 meter dari sumber ledakan yaitu 70 desibel. Tentukan berapa taruh intensitasnya menjadi 90 desibel. Yang diketahui pertama ada TI1 sama dengan 70 desibel, TI2 nya 90 desibel, R1 nya 5M, yang ditanya R2. Jadi kita menggunakan rumus TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 bagi R1. TI2 nya 90, TI1 nya 70 dikurang 20 log R2 bagi R1 nya 5. 90 dikurang 70 nya pindah ruas jadi min, kemudian min 20 log R2 bagi 5. 90 dikurang 70 20 sama dengan min 20 log R2 bagi 5. 20 min 20 nya pindah ruas jadi bagi min 20 sama dengan log R2 bagi 5. 20 bagi min 20 min 1 sama dengan log R2 bagi 5. Min 1 nya jadi 10 min 1 sama dengan R2 bagi 5. 10 min 1 di desimal jadi 0,1 sama dengan R2 bagi 5. Jadi R2 sama dengan 0,1 dikali 5, hasilnya 0,5. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu sebuah kereta melintasi stasiun dengan kecepatan konstan sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 900 Hz. Jika petugas yang berdiri di stasiun mendengar bunyi fluid dengan frekuensi 1000, berapa kecepatan kereta tersebut? Kecepatan lambat bunyi di udara 340. Yang diketahui Fs nya 900, Fp nya 1000, Vp nya 0, V nya 340. Yang ditanya Vs. Jadi pakai rumus Fp sama dengan V plus min Vp dibagi V plus min Vs. Jadi Fp sama dengan V plus, karena petugasnya diam atau 0, dibagi V dikurang Vs. Nah, pamit karena bendanya mendekati petugas. Fs. Fp sama dengan V nya 340 ditambah 0 dibagi 340 dikurang Vs dikali Fs. Fp nya kan Fp diketahui 1000, Fs nya 900. Ini sama-sama kita coret aja. Jadi 10 sama dengan 340 dibagi 340 dikurang Vs dikali 9. 10 sama dengan 340 dikali 9 itu 3060 dibagi 340 Vs. Nah, jadi 10 dikali 340 min Vs sama dengan 3060. 10 dikali 340 3400 dikurang 10 Vs sama dengan 3060. 3400 dikurang 3060, ini benda ruas jadi 10 Vs. 3400 dikurang 3060 hasilnya 340 sama dengan 10 Vs. 340 dibagi 10 sama dengan Vs coret jadi 34. Hasil Vs nya adalah 34. Oke, kita lanjut ke nomor 3,
yaitu 2 batang logam X dan Y memiliki panjang sama dan disambungkan luas penampang X yaitu 3 kali luas penampang Y. Produktivitas thermal X yaitu 2 kali produktivitas thermal Y. Jika ujung logam X bersih 150 dan ujung logam yang bersih 10, tentukan suhu pada sampel tersebut. Karena 2 batangnya itu sama panjangnya, jadi AX sama dengan Y. AX-nya itu 3 kali luas penampang Y, TX 150, TI-nya 10. Jadi kita mengenal rumus HX sama dengan HE, yaitu KX dikali AX dikali TX min TC sama dengan KY dikali AY dikali TC dikulang TY dibagi LY. Ini LY. KX nya itu lanjut, ini ada yang lupa, jadi KX sama dengan 2 KY. Jadi KX nya itu 2 KY dikali AX nya 3 AY dikali TX nya 150 dikulang TC sama dengan KY nya dikali TC min T nya 10 bagi LY. Ini kan X, karena ini sama kita coret AY nya coret juga, X nya coret, jadi 2 kali 3 6 dikali 150 min TC sama dengan TC min 10. 6 dikali 150 hasilnya 900 T dikali 6 TC sama dengan TC ini 10. Ini 900 ditambah 10 sama dengan TC dengan TC ini ditambah 6 TC, jadi 9 sama dengan 7 TC. 9 10 bagi 7 sama dengan TC, jadi 9 10 dibagi 7 hasilnya 130 TC. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu 600 gram es bersuhu min 6 Celcius diberi kalor sehingga suhunya berubah menjadi 120 Celcius. Jika kalau jenis es 0,5 kalori gram, kalau jenis air 1, kalau jenis uapnya 2 kalori gram Celcius, serta kalau lebur es 400 kalori per gram. Dan kalau uapnya 540, tentukan besar kalori yang dibutuhkan. Jadi yang diketahui MSC 600 gram, suhu awalnya min 6, akhirnya 120, CS-nya 0,5, C airnya 1, CUAP 2, L leburnya 80 kalori per gram, UAP-nya 50 kalori per gram. Jadi pertama kita mencari I1, karena dia menaikkan suhu dari min 6 sampai 0. Jadi kita pakai rumus I1 sama dengan MCS dikali delta T. M nya 600 dikali CS nya 0,5 dikali 6 sama dengan 1800. Sekarang kita mencari Q2 nya, yaitu melebur es sampai menjadi air. Kita pakai rumus M dikali L. M nya 600 dikali leburnya itu 80 sama dengan 48.000 kalori. Sekarang dari ketiganya
Q3-nya itu menaikkan air suhu naik dari 0 menjadi 100 derajat. Jadi kita pakai rumus Q3 sama dengan M dikali C air dikali delta T. M nya 600 dikali C airnya 1 dikali delta T nya itu 100. Jadi hasilnya 60.000 kalori. Jadi itu mencari Q4 nya yaitu air menjadi uap di suhu 100 derajat. Jadi rumusnya Q4 sama dengan M dikali U uap sama dengan 600 dikali uapnya 540 sama dengan 324 0 kalori. Kita mencari Q5 nya suhu naik dari 100 sampai 120. Jadi kita pakai rumus Q5 sama dengan M dikali C delta T. M nya 600, ini C uap, C uapnya 540 dikali 120 dikurang 100. 600 dikali 540 dikali 20. Hasilnya itu 24.000 kalori. Nah, kita cari Q totalnya. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Q1 nya itu 1.800 ditambah Q2 nya itu 48.000 ditambah Q3 nya itu 60.000 ditambah Q4 nya 324.000 ditambah yang terakhir itu ada Q5 itu hasilnya 24.000. Jadi hasilnya itu 457.800 kalori. Itu ininya kita ubah dari kalori jadi 457.800 dibagi 1000, hasilnya itu 457,8 kalori. Kita kerjakan nomor 5, nomor terakhir. Tentukan usaha total terjadi pada siklus yang A, B, C, D. Lalu kita cari A sama B menggunakan rumus W sama dengan P dikali delta I. P nya itu 12 dikali 10 minimal. 10 minimal dari P nya di sini dikali 9 dibuang 0 dengan 12 dikali 10 minimal dikali 9, hasilnya 108 dikali 10 min 5 joule. Jadi kita mencari BC nya itu bentuk trapesium dan dua sisi sejajar. Jadi kita pakai rumus W sama dengan PB ditambah PC dibagi
2 dikali VC dikali VB. Nah, PB nya itu 12 ditambah 5 dibagi 2, ini dikali 10 ini 5 dikali bijinya itu 18 dikali 9. 12 tambah 5 itu 17 kali 10 min 5 dibagi 2 dikali dikali 18 kali 9, hasilnya itu 76,5 dikali 10 min 5 joule. Oke, habis mencari WC kita mencari CD. CD itu sisi yang sejajar. Jadi kita pakai rumus W sama dengan PB ditambah PC dibagi 2 dikali C kali VB. Jadi PB nya itu sini tuh 5 ditambah PC nya itu 22 dikali 10 min 5 dibagi 2 dikali VB nya itu 24 dikali 24 dikali 18. 5 tambah 22 itu 27 dikali 10 min 5 dibagi 2 kali 6 ini. Jadi hasilnya itu 81 dikali 10 min 5. Nah, dengan cara ini kita mencari V totalnya. V total sama dengan 108 ditambah 76,5 ditambah 81 dikali 10 min 5. Hasilnya itu 265,5 dikali 10 min 5. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.